Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi bersama keluargaku bahagia. Di video ini aku mau bercerita tentang pengalaman kita selama 1 tahun di rumah transmigrasi. Tapi sebelumnya aku mau ucapkan makasih banyak buat teman-teman subscriber semuanya yang sudah selalu senantiasa mendukung, mendoakan, dan mensupport kita di rumah transmigrasi. Karena dengan adanya banyak dukungan dari teman-teman semuanya, di sini kita juga makin semangat ngonten. Apalagi kalau kalian tuh sering nonton, aku tambah seneng kontennya ya. Nah, di sini cerita-ceritanya apa sih? Jadi pengalaman kita selama di transmigrasi 1 tahun ini, karena kemarin banyak yang nanya, gimana cara membagi waktunya ketika jualan, ketika berkebun, kemudian ketika pas ngonten, dan juga ketika pas ngedit juga menguploadnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman seperti di video ini ya, aku ngambil gambarnya ini pagi hari. Pagi hari setelah Pak Joko berangkat jualan. Sebenarnya persiapan jualan itu dari malam ya biasanya, bukan malam sih, udah menjelang subuh ya, biasanya jam setengah 3, jam 3 gitu teman-teman. Nah itu udah persiapan jualan sampai stand sampai udah siap berangkat jualan itu Pak Joko jam 6 ya, jam 6 tuh udah harus siap semuanya, udah siap tinggal berangkat gitu ya. Dan posisi saya ngambil video ini di jam 8 teman-teman ya. Jam 8. Jadi jam 8 ini aku ngambil video. Sebenarnya kalau mengikutin rasa pengennya itu kayak pengen tidur lagi teman-teman ya. Pengen tidur lagi, pengen rebahan gitu ya. Cuman kalau nanti kita habis bikin stok, bikin jualan, bikin kue itu rebahan, otomatis nanti saya nggak punya stok video untuk diposting di YouTube. Akhirnya gimana teman-teman? Ya mungkin geletak sebentar ya, kayak menghilangkan rasa capek-capek punggung atau matanya masih ngantuk. Ditidurkan sebentar aja, mungkin paling lama setengah jam ya. Lama itu ya, setengah jam udah mantep banget teman-teman. Nanti di situ Faris kan nggak tidur ya. Ini pas waktu libur sekolah ya teman-teman. Di situ biasanya Faris saya suruh bangunin. Tapi kadang-kadang juga teman-teman yang lebih sering kayak terbangun sendiri gitu. Karena udah punya schedule kayak apa aja ya, punya rencana gitu ya. Ya Allah bangunkanlah aku nanti di jam sekian gitu karena aku pengen ini. Tapi tiba-tiba kayak nyamuk tuh gigit, semut gigit, akhirnya bangun teman-teman. Ya udah langsung jalan aja. Tadi niatku mau ngapa? Oh mau bikin konten, ya udah langsung stand gitu. Bikin konsepnya apa kontennya ya hari ini? Ya udah pokoknya kalau daripada bingung mikir mau bikin apa, itu ujung-ujungnya nanti bakal nggak jadi. Akhirnya udah ambil HP, ambil tripod, dah lari ke belakang apa ya? Oh peti ini, oh bikin ini, bikin itu gitu teman-teman ya. Itu dari segi mau ngambil video. Nah setelah jual itu ya teman-teman, nah ini aku bikin ini ada kacang kedelai ya, teman-teman lihat sendiri ya. Jadi kacang kedelai ini aku bikin konten YouTube di channel sebelah, juga hasilnya ini mau aku jadikan jualan titipan gitu teman-teman. Jadi selain kita jualan dikelilingkan, kita juga punya jualan yang dititipkan, makanan kering contohnya ya, kayak kedelai ini salah satunya karena dia tuh lebih simpel bikinnya, lebih simpel kayak apa namanya, tahan lama juga gitu ya. Memang nggak banyak tetek bengek, cuman bikin atau gorengnya itu yang paling lama banget gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi habis dari kebun nanti habis itu bikin kayak gini gitu ya. Kadang bikin kayak gini tuh lama banget ya, kalau bikin gulai kayak gini dari ngerendamnya aja udah dari pagi, terus miriskannya udah berjam-jam juga, ngerendamnya berjam-jam, miriskannya berjam-jam, gorengnya berjam-jam, terus biarkan dia dingin berjam-jam. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman. Jadi sambil menunggu si ini dingin, menunggu kering gitu, kita ngambil video lainnya gitu ya teman-teman. Itu cara membagi waktunya. Dan untuk bikin kue-kuenya juga sebenarnya mungkin sama sih pada kayak umumnya teman-teman gitu ya. Kalau mau dijual pagi mungkin persiapannya sore gitu kan, terus pokoknya harus disiapkan dulu gitu. Karena memang sebelum di sini juga kita udah jualan, waktu itu jualan di kantin. Kalau di kantin teman-teman lebih parah dari ini ya, kayak nggak ada tidur beneran. Beneran, tapi memang cuannya besar ya. Cuman karena waktu itu kita kodarnya lain, nggak di situ, akhirnya ya kita nggak lama di situ teman-teman. Sebenarnya kalau kita bertahan di situ, lumayan uangnya ya. Tapi memang Allah mengodar kita lain, disuruh ke sini ya. Tapi malah kita di sini punya rumah. Kalau kita cuma jualan di kantin waktu itu memang kita belum punya rumah gitu ya teman-teman. Jadi ya setiap apapun yang kita lakukan saat ini memang harus kita syukuri gitu ya.
banyak orang-orang yang masih pengen kayak kita gitu kan, enak ya kamu sekarang udah gini, kamu sekarang udah gitu. Padahal kalau teman-teman yang nggak dilihat susahnya itu banyak gitu ya. Cuman orang tuh nggak akan mungkin menceritakan hal yang susahnya, itu pasti akan ditutup. Karena apa? Kalau susahnya dikeliatin, otomatis orang tuh kayak gitu aja dipamerin. Mestinya begitu ya teman-teman. Jadi prosesnya memang sulit, susah gitu ya. Jadi itu tadi ya teman-teman dalam membagi waktu. Jadi aku kalau di sini tuh membagi waktunya memang kayak agak sulit pertama-tamanya ya. Tapi kalau udah kelamaan kayak mudah aja, apalagi kayak ada target yang mau kita capai, aku harus begini gitu kan. Tapi pas kita benar-benar mencapai target itu biasanya badan malah ngedrop gitu ya, susah. Tapi kalau kita jalani dengan enjoy, nggak apa-apa, ya udahlah aku kayak gini aja, aku mau bikin kue. Nah, termasuk kue ini teman-teman ya. Ini awalnya aku nggak ada niatan mau bikin kue ini. Jadi kue ini juga aku bikin di channel sebelah, juga dijadikan jualan gitu ya teman-teman. Awalnya nggak ada aku mau bikin kayak gini. Cuman karena Allah itu ngasih ilham, ya udah kamu bikinlah ini, bikin ini, kamu kerjakan ini, kerjakan itu, ya udah ngalir aja. Nih teman-teman, aku bikin video ini juga ya. Ini udah siap semua mau dimasukkan keranjang jualan. Terus sama Pak Joko tuh dimasukkan, dinaikkan dan belum aku ambil videonya. Akhirnya sama aku, sama Soleh, tolong ya itu turunkan lagi, belum aku ambil gambarnya gitu kan. Sama Pak Joko diturunkan lagi. Padahal dalam hatinya astagfirullahaladzim, bikin orang kerja 2 kali ya gitu kan. Tapi karena ini memang dibikin konten gitu ya. Sekarang Pak Joko itu kayak, ini udah dibikin konten belum gitu kan. Ayo bikin konten gitu. Itu Pak Joko dulu kalau diajak konten kayak nggak mau gitu ya. Tapi sekarang semua apapun itu harus diambil gambar. Contohnya kayak ada ayam lagi makan, diambil gambarnya itu. Ada burung yang bunyinya bagus, suruh ngambil gambarnya gitu teman-teman. Nih, Pak Joko udah jualannya, udah selesai pulang. Ini aku ambil gambarnya. Dan kalau untuk postingnya gimana Mbak? Nah, kalau untuk saat ini postingnya kita tetap keluar dari rumah transnya. Biasanya saya membutuhkan waktu 1 minggu di luar rumah transmigrasi untuk memposting sebanyak 8 sampai 9 video. Itu pun kadang masih kurang dari itu ya. Itu nggak aku langsung publish-kan, itu enggak, jadi aku jadwalin gitu ya. Sekarang aku jadwalkan untuk video ini, nanti untuk minggu ke depan aku selisih 2 hari gitu ya, karena minimnya stok video gitu ya teman-teman. Karena kalau langsung aku publish dalam jangka sehari itu mungkin dalam waktu seminggu udah aku nggak ada video lagi, jadi kalian nunggunya lama banget, Mbaknya kemana aja kok nggak post video-video gitu. Jadinya aku aku jadwalin gitu ya. Sebenarnya kemarin sempat nyoba ya di video aku jalan-jalan ke hutan nyari pakis sama main air sama Faris kemarin ini, aku coba bikin video ini langsung aku ngisi suara gitu teman-teman. Itu lebih lebih praktis ya. Jadi satu kali kesini, maksudnya satu kali bikin video jalan-jalan itu ngeditnya nggak lama-lama, terus lebih enak gitu aja ya. Cuman kadang-kadang kita menentukan moodnya gitu. Kalau pas moodnya bagus, itu bisa ya bikin video langsung diisi suaranya, ngeditnya nggak lama. Cuman kita lebih keseringan keseharian kita di rumah gitu ya. Jadi itulah yang menghambat kita sulit bikin stok video tuh karena aktivitas di rumah ya. Kalau di rumah itu kan macam-macam suaranya dari kanan dari kiri masuk kan, berisik juga pastinya iya, terus suara aneh-aneh juga iya, akhirnya ya itu tadi teman-teman ya, nggak langsung aku isi suara gitu teman-teman ya. Dan begitulah kira-kira ya teman-teman cara kita membuat video, jadi nggak langsung diisi suara. Kemarin kan ada juga teman-teman kita yang ngasih saran, Mbak langsung aja natural gitu, nggak usah diisi suara, itu lebih enak, alami gitu ya. Iya kalau pas posisinya mendukung memang iya gitu, tapi kalau posisi keadaannya nggak mendukung gitu, pernah kan aku pengen bikin natural aja, tapi pas tiba-tiba di dalam video itu banyak banget yang negatifnya gitu kan, suara dari luar-luar gitu. Ya udahlah aku senyapin dan aku isi video gitu. Tapi kalau pas di dalam video itu nggak ada suara yang aneh-aneh, nggak ada yang negatif, ya udah aku keluarin begitu ya teman-teman. Teman-temanku yang baik hati. Dan sempat juga kemarin banyak teman kita yang nyaranin, Mbak kalau bisa tuh postingnya videonya setiap hari, nanti bakal aku tonton, aku seneng nengok keseharian di rumah trans, itu natural-natural kayak gitu, hijau-hijau kayak gitu, aku seneng banget. Ya pengennya kita juga begitu ya teman-teman, setiap hari, apalagi kalian suka nontonin videoku, yang nonton banyak, tambah seneng lagi aku bikin video ya.
Hanya saja di sini juga namanya kita masih pemula, masih perintis ya. Jadinya kayak stok memorinya juga terbatas, tenaganya terbatas, waktunya juga terbatas gitu ya. Cuman kalau hanya saja di Trans ini hanya untuk diambil kegiatan sehariannya kita itu cuma di kebun aja gitu ya, nggak ada jualan. Nggak ada jualan, nggak ada jualan, terus hanya di kebun aja gitu ya, bertani aja. Mungkin malah lebih bisa ya teman-teman, maksudnya lebih lebih banyak videonya gitu ya. Karena kan yang menghabiskan waktu saya di rumah transmigrasi itu adalah jualan gitu ya. Jualan, iya bener jualan. Cuman balik lagi ke apa ya? Ke itu tadi hasil panennya tadi ya, kita udah bener bertani terus panen, panenannya lumayan gitu kan, terus kalau nggak dijual mau dikemanain coba, gitu kan. Akhirnya ya udah, kalau kita jual hasil panen aja juga itu pun kayak nanggung banget karena tanaman untuk saat ini juga kan masih pas-pasan gitu ya. Kalau nggak didampingi dengan snack-snack atau kue-kue kayak gitu kayak nanggung lagi teman-teman. Kita ngelilingkannya tuh kayak nanggung, pamannya kita panen terong, gambas, sama kates. Dikelilingkan kalau dikalkulasi kates sama gambasnya dapatnya cuma sekian. Bensinnya sekian, ih nanggung banget juga ya. Ya udahlah ditambahin aja sama kue-kue nanti malah jadinya dapatnya segini. Nah, itu tadi teman-teman baliknya ke situ. Jadi ya kayak gitulah cuman muter aja kayak kayak mikir terus kalau kayak gini nggak jadi-jadi ya udah akhirnya berjalan aja dulu dilakoni dulu nanti kalau seumpama nggak bisa nggak mampu ya udah berhenti dulu kan gitu ya teman-teman tapi karena ya udahlah kita ngalir aja apa adanya kalau kita jualan capek ya udah istirahat kan kita yang bikin sendiri dibikin sendiri dijual sendiri seumpama capek ya udah berhenti libur gitu ya. Biasanya kalau libur jualan kita malah bisa full di kebun gitu ya teman-teman bersih-bersih kayak apa cuma nengok-nengok aja, petik-petik daun gitu. Biasanya sih kita kayak gitu ya teman-teman nengok-nengok. Cuman ngelihat aja itu beda loh teman-teman kayak aku contohnya ya. Libur jualan. Kalau nggak jualan kayaknya eman-eman banget ya nggak jualan. Tapi kalau pas mau dipaksain jualan badannya udah nggak mampu. Akhirnya ya udahlah libur jualan. Terus kita nengok di belakang gitu ya kayak ya ampun langsung kayak benar-benar refresh cuma nengok aja gitu nengok-nengok cabe nengok sayur-sayuran itu beda banget kalau aku ya kayak bener-bener memang aku ini orang-orangnya suka banget disuguhkan pemandangan-pemandangan yang kayak gitu langsung kayak bener-bener refresh itu kalau aku ya gitu gitulah teman-teman ya intinya begitulah jadi di sini ya memang kita sama Allah juga dikodar lagi untuk jualan lagi padahal pengennya aku di sini nggak pengen jualan tapi kadang-kadang kata hati kamu harus jualan kadang-kadang kata mulut jangan jualan gitu ya saya juga jadi bingung teman-teman sebenarnya di sini aku tuh apa lah harus ngapain masa udah ngonten jualan juga terus di kebun juga gitu kan kadang-kadang terus berpikir kayak gitu ya berarti memang takdir dan kodratku ini hidup ini ya selain kita beribadah sama Allah cara kita mencari maisha itu kayak ya bervariasi gitu ya, yang ngonten, ya jualan, ya berkebun gitu ya. Jadi sehingga dengan adanya nyari maishahnya kayak gitu mungkin barangkali di situ Allah akan memberikan kita rezeki itu bisa lebih dari selain berkebun gitu ya teman-teman. Ya intinya begitu ya. Ini aku ceritanya jadi ngalor ngidul begitu ya teman-teman. Padahal di sini tadi aku mau share tentang cara membagi waktu, jualan gitu ya. Ya intinya kayak gitu ya teman-teman. Semoga di video ini bisa teman-teman pahami gitu ya. Jadi caraku membagi waktu ya seperti itu tadi. Pagi, siang, sore pokoknya dicampur aduk waktunya. Gini ya teman-teman, pokoknya kalau mau ngonten waktu mood ya udah aku bikin. Kalau nggak mood istirahat. Soalnya apa? Kalau nggak mood biasanya tuh kayak ada aja yang tak terduga gitu ya. Itu kalau aku gitu teman-teman. Biasanya kalau nggak mau dipaksakan, biasanya yang maksa itu bukan Pak Jokonya, tapi kayak egoku gitu ya teman-teman. Padahal Pak Joko bilang kayak gini, kalau kamu sakit nggak usah lah jualan, libur aja istirahat dulu. Tapi kadang yang lebih kuat tuh egoku ini. Kalau aku nggak jualan gimana ya bahannya lo udah ada, apalagi kayak udah ada kol gitu sayur kalau bikin kue-kue itu yang bahannya nggak awet lama itu kayak
Kalau nggak dibikin hari ini sayang banget nanti dia bakalan busuk gitu kan teman-teman. Jadi aku bikinnya sangat panjang sekali ujung-ujungnya. Pernah ya ujung-ujungnya dibikin dan tiba pada saatnya tengah malam hari belum selesai masih berantakan semuanya. Akhirnya aku benar-benar drop dan akhirnya nggak dilanjutkan teman-teman. Malah ruginya dua kali ya teman-teman. Di situ Pak Joko nggak marah, hanya saja bilang kayak gini ya, kalau udah nggak mampu ya jangan dilanjutkan gitu. Ujung-ujungnya ya ya kayak gini gitu. Nah itu memang harus diambil pelajarannya. Pada awalnya pengen nggak mau rugi, tapi pas dilakoni malah jadi rugi dua kali lipat. Begitu ya teman-teman ya. Namanya manusia itu kadang lebih menguatkan egonya daripada apanya ya. Ya pokoknya begitu ya teman-teman. Nah, contohnya ini ada daun kelor ya. Ini ceritanya Pak Joko itu ngajak ngonten sebenarnya hari ini ya. Tapi di situ aku nggak mood, ayo ngonten, ngapalah di belakang gitu kan. Sore hari kayak kan besoknya nggak jualan gitu karena memang besoknya mau keluar gitu kan teman-teman. Aku bilang aku nggak mood loh gitu kan. Ya udah kalau nggak mood, akhirnya Pak Jokonya ini ngerentesin apa ini daun kelor gitu kan. Pas tibanya aku nengok iseng-iseng ngintip gitu, kayaknya seru ya. Ya udahlah aku ambil HP ini, aku ambil gambarnya cuma sekilas-sekilas kayak gini ya teman-teman. Jadi kadang-kadang aku ngonten ngambil gambar itu pas ya mood-mood aja gitu ya teman-teman. Kadang nggak bisa ditentukan. Pengennya kadang kita jadwal waktunya, tapi kadang pas waktunya kita jadwal, HP-nya baterainya habis gitu ya. Memori, baterai orangnya juga habis gitu ya teman-teman. Ya begitulah keadaan kita di rumah transmigrasi ya teman-teman. Makasih banyak teman-teman udah selalu mensupport kita, mendukung kita di rumah transmigrasi. Aku doakan teman-teman selalu sehat selalu, rezekinya berlimpah selalu, dan begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Buat aku di sini bisa sehat, bisa betah, bisa kerasan, bisa menerima kodar yang sudah ditentukan kepada kita gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.